Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Sahadi dengan NIM akhir 2028 dari kelas SDLA. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas subquery. Oke, dimulai dari yang pertama, jelaskan fungsi dari subquery. Jadi, secara singkat, subquery ini bisa disebut dari insert query gitu ya. Jadi, di mana di dalamnya itu ada ada main query dan di dalam main query itu ada subquery begitu. Nah, fungsi dari subquery ini adalah biasanya untuk menghitung hitungan yang rumit gitu ya, atau menghitung sesuatu yang rumit seperti join dan union yang sifatnya kompleks gitu, rumit gitu. Jadi gunakanlah ini subquery itu. Oke, lanjut di sini untuk nomor dua ya, tuliskan hasil dari masing-masing query di atas. Oke, di sini saya sudah menulis ya, ada mengikat waktu kita. Oke, kita bisa mulai dari nomor line 1 sampai 6. Ya. Nah, oke. Nah, jadi apa artinya di sini? Oke, jadi di sini kita ingin memanggil eh, judul ya, title di sini, judul film dan juga panjang durasi film. Yang dimana panjang durasinya ini adalah lebih besar dari atau bukan lebih besar, paling tinggi dari rata-rata durasi film gitu. Nah, jadi di sini itu masuk skalar ya, dari skalar, di mana skalar itu fungsinya adalah perbandingan dari isi atau hasil subquery-nya gitu. Jadi dijadikan perbandingan itu. Nah, kita kan misal ada 1 jam dan 2 jam, 3 jam. Nah, rata-rata kan berarti itu 1,5 jam dan juga 2,5 jam gitu filmnya kan. Maka yang diambil adalah film yang durasinya 2 jam dan durasinya adalah 3 jam, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kayak rata-rata gitu. Nah, bisa kita lihat di sini rata-rata durasi tertinggi dari rata-rata yang sudah dihitung oleh subquery ini seperti ini teman-teman. Oke, kita langsung melanjut ya ke line selanjutnya di sini. Nah, oke di sini. Ya, maksud dari query ini adalah di mana query memanggil judul dan juga deskripsi dari film, di mana judulnya itu harus mempunyai replacement cost ya, atau biaya pengganti gitu ya, benda, di mana harganya adalah di antara 20 dan 25 gitu. Nah, jadi di bawah dan di atas itu, di bawah 20 dan di atas 25, maka tidak akan dimunculkan dalam hasil dari query ini gitu teman-teman. Nah, query ini termasuk dalam eh, multiple row ya, multiple row ya, kurang lebih ini masuk dalam multiple row. Oke, nah lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nah, oke, sedangkan yang ini, maksud dari query ini adalah di mana kita memanggil judul, deskripsi, dan juga biaya pengganti dari film yang di mana biaya penggantinya adalah itu lebih besar dari segala atau semua yang sudah dihitung oleh subquery gitu. Nah, maksudnya gimana? Kalau teman-teman bisa lihat di sini tuh kan ada any ya. Nah, any itu fungsinya adalah di mana pertama subquery ini akan menghitung average dari jumlah denda dari setiap kategori gitu ya. Kan di sini udah di join gitu ya. Jadi setiap average-nya itu bukan, maksudnya setiap replacement cost itu sudah di average, dirata-ratakan dari kategori gitu ya, kategori film atau dari tabel kategori, bukan film kategori, maaf, dari kategori. Nah, jadi intinya adalah query ini memanggil di mana kita itu memanggil judul, deskripsi, dan biaya pengganti dari tabel film, di mana biaya penggantinya itu harus lebih tinggi dari rata-rata setiap
kategorinya gitu. Jadi misal di kategori action itu rata-ratanya 1,5 gitu ya. Atau mungkin $30 lah ya, $30. Maka yang dipanggil nanti adalah di atas $30. Begitu juga dengan genre kategori apa namanya komedi, misalnya $25 gitu ya. Maka yang dipanggil adalah di atas $25. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut di sini. Nah, di sini kita memanggil nama dan average dari apa namanya rata-rata dari biaya pengganti dari tabel kategori gitu ya. Nah, kita menjoinkan dari film kategori ke film gitu ya kan. Lalu kita menggerubah ini. Nah, lalu kita di sini itu melakukan apa ya, memfilter gitu, memfilter average dari replacement cost ini gitu dengan syntax having average replacement cost. Nah, perbedaan dari penggunaan all di sini dan juga any, di mana all ini lebih ketat gitu teman-teman. Nah, kalau tadi any, kita memanggilnya itu kan dari kategori gitu ya. Jadi kayak kategori action paling besar 30 yang dipanggil 31 ke atas. Nah, kategori komedi paling besar 25 yang dipanggil 26 ke atas. Nah, berbeda dengan all di sini adalah dari sekian, kalau kita samakan kasusnya ya, dari sekian kategori, 16 kategori, diambil yang paling tinggi. Semisal dari kategori tadi yang paling tinggi adalah uh, berikan saja $90 gitu ya, maka yang keluar hanya $90. Nah, dalam kasus ini kita mengaveragekan ya biaya pengganti replacement cost-nya dari film gitu ya. Jadi replacement cost rata-rata yang di rata-rata ini yang paling tinggi yang mana nanti akan dipanggil. Nah, dalam kasus ini tidak ada begitu. Kenapa? Karena tidak ada rata-rata apa namanya replacement cost dari film ini ya itu yang memenuhi kriteria gitu. Jadi akhirnya tidak memenuhi apa namanya tidak muncul nilai begitu karena tidak ada. Baik, kita lanjutkan ya ke nomor 3. Jelaskan perbedaan single row dan multiple row subquery begitu ya. Oke, jadi di sini single row ini adalah dia memanggil hasil dari query yang kita tulis gitu ya dengan satu satu row saja gitu ya, satu baris saja begitu. Dengan catatan bahwa hasil dari subquery-nya ini adalah digunakan sebagai operator pembanding gitu. Jadi menggunakannya itu adalah sama dengan, lebih dari, kurang dari, in, dan not in. Nah, perbedaan dengan multiple row adalah sesuai dari namanya ya. Multiple row ini memanggil beberapa baris gitu, bukan single ya, tapi beberapa baris row. Nah, ada pula perbedaan yang apa, yang oleh multiple row ini adalah bahwa dia itu memanggil pemanggilannya itu berasal dari beberapa data gitu ya, penggabungan data. Jadi di sini dia itu hanya bisa menggunakan operator pembanding in dan not in gitu. Jadi nggak bisa dia pakai sama dengan, pasti lebih dari, kurang dari, nah, kurang lebih seperti itu. Oke, di sini kita lanjut ke nomor 4 ya. Selesaikan pemasaran berikut dengan contoh di atas. Pertama, tampilkan data customer yang memiliki alamat yang sama dengan staff. Oh, dengan catatan kita dulu. Jadi sini saya sudah menuliskan ya untuk mempersingkat waktu. Nah, baik. Sesuai dengan soal ya, kita di sini ingin memanggil customer ya, di mana customer ini mempunyai address yang sama dengan staff gitu. Nah, kenapa di sini kita tidak munculkan hasil apa-apa? Karena di sini setelah kita menggunakan subquery, kita dapat mengetahui bahwa tidak ada customer yang memiliki address yang sama dengan staff gitu. Sudah terbukti dari pemanggilan address ID yang sama gitu ya. Jadi ini tidak dapat menghasilkan apa-apa dengan seperti itu. Oke, kita lanjut ke B. Lanjutkan data film memiliki harga sewa atau rental rate di atas harga sewa seluruh kategori. Nah, ini langsung saja ya, sudah saya tuliskan juga di sini dengan menggunakan waktu. Ya, seperti soal inginkan bahwa kita di sini menginginkan memanggil judul ya, judul film dan juga biaya sewanya, yang dimana biaya sewanya ini memiliki
harga yang lebih tinggi dari semua kategori ya. Ya, saya lihat soalnya. Nah, di atas seluruh kategori. Nah, jadi misal dari 16 kategori ini, biaya sewanya yang paling tinggi adalah 16. Nah, kita ingin memunculkan yang sewa, apa harga sewanya 17, maka tidak mungkin lah tidak ada gitu. Jadi hasil yang ditunjukkan adalah oke, baik, kurang lebih itu adalah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.